Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi para sobat, para kicau mania dimanapun Anda berada, senior-seniorku, teman-temanku dimanapun, yang di Jabodetabek atau di luar Jabodetabek, yang ada di Madura, yang ada di Kalimantan, yang ada dimanapun. Selamat datang kembali di channel saya di Betawi Love Kicau. Kali ini saya akan membahas tentang cara merawat cuca hijau yang baru kita beli dari pemilik pertamanya, dimana kita melihat cuca hijau dalam kondisi bagus, sering juara gitu ya. Namun seringkali keluhan ini saya kumpulkan, kenapa bang saya asal beli burung dengan orang lain udah mahal-mahal gitu ya, semenjak kita yang rawat jadi kok nggak juara lagi gitu. Apa penyebab dan solusinya kita akan bahas di sini, jangan kemana-mana, kita lanjut dengan pembahasannya. Oke, sebelum itu saya ingin mengingatkan buat para sobat dimanapun Anda berada, yuk bantu channel ini, ramaikan channel ini agar bisa terus membantu, agar terus bisa bermanfaat untuk para kicau mania dimanapun yang ingin baru belajar kicau. Ya, kali ini saya ngesutnya ini, bikin video ini saya sengaja ngesut untuk di tempat-tempat burung ya, karena di sini saya ngesutnya ini buat video ini karena kangen juga, pengen ngelihat burung-burung yang ada di tempat pembelian ini gitu ya. Oke, sambil kita simak, sambil kita belajar gitu ya. Untuk yang pertama, jadi siapa nih yang sering merasakan, atau mungkin saya doang atau yang lainnya juga gitu ya, kita beli mahal-mahal kepada pemilik pertamanya gitu ya, cuca hijau dengan mewah, dengan bagusnya yang kita lihat, dengan suara isiannya, bongkar isiannya, dengan posturnya, dengan cara dia bermain di gantangan seperti apa. Ketika kita deal, kita membeli burung yang sudah kita inginkan, kita bayar, kita bawa burungnya, asal kalian tahu dan kalian harus tahu pada saat pembelian kalian harus benar-benar teliti. Benar-benar teliti dalam arti apa yang dia pakai saat digantang, atau kandangnya, atau tangkringannya, itu kalian harus teliti, jangan sampai dibeda atau dituker-tuker tangkringan atau kandangnya. Ya, itu yang pertama. Karena burung cuca hijau yang kita beli sudah terbiasa dengan tangkringan yang awal, sering dia main di juara pakai tangkringan itu dan kandang itu, dan sewajarnya harus memakai itu juga para sobat ya. Jadi pembeli itu harus dengan keadaan waktu dia gantang. Asal bisa kita melihat videonya itu bener nggak nih kalau burung cuca hijau yang kita beli ini adalah burung yang dilombakan kemarin atau dilombakan saat juara kemarin, seperti itu. Itu hal yang wajib kalian tahu ya, itu yang pertama. Jadi kalian harus tahu itu dulu. Dan yang kedua, ketika sudah membawa pulang cuca hijau atau memang sudah deal dan bawa pulang ke rumah, ini juga memang harus ada tata caranya para sobat. Saya ingin membagikan pengalaman saya pribadi. Kalau saya udah deal dan saya bawa ke rumah, hal yang pertama saya lakukan adalah memandikannya para sobat. Ya, kenapa saya memandikannya langsung? Karena burung ini agar mengetahui pemilik selanjutnya adalah saya gitu ya. Pemilik selanjutnya adalah kita gitu, untuk dari yang mempunyai burung cuca hijau yang saat ini gitu, agar cuca hijau ini tahu kalau bahwa yang merawat ini kita gitu. Kita mandikan, saya mandikan. Setelah saya mandikan, saya angin-anginkan dulu sengaja gitu ya. Saya angin-anginkan, saya kasih jangkrik walaupun sedikit ya, atau 1-2, itu kasih 1 atau 2, itu untuk hanya pertama datang ke rumah gitu ya. Terus apalagi bang gitu, setelah seperti itu terus saya ini melakukan dengan full, tidak
kerodong ya, maksudnya full ablak selama 2 hari atau 3 hari itu full ablak. Dalam arti full ablak ini sampai malam pun, sampai pagi pun itu saya nggak kerodong ya, bisa paham ya. Jadi full ablak ini untuk 2 hari saya ablak sampai 2 hari, malam pun sampai pagi itu saya nggak kerodong, agar adaptasi cuca hijau yang kita baru beli ini itu cepat para sobat ya. Jadi cara adaptasi itu gampang sebenarnya, cukup sehari atau 2 hari. Jika burung di full ablak tidak dikerodong itu cepat kok. Jadi jangan takut yang baru beli burung, yang tadi di awal rumah pemilik pertama gacor, di rumah kita tidak terlalu gacor, itu jangan panik, karena adaptasi ini butuh ya, adaptasi walaupun burung gacor sekalipun ini pasti butuh adaptasi sehari atau 2 hari seperti itu ya. Terus lanjut gimana bang setelah 2 hari? Nah setelah 2 hari ini baru kita tanya si pemilik sebelumnya. Tanyanya apa bang gitu ya. Kalau saya pribadi kalau membicarakan settingan itu benar-benar serius para sobat. Jadi tidak asal-asalan. Saya bertanya, tolong kasih tahu saya gitu ya, ini settingannya berapa, pagi berapa, sorenya berapa, mandinya itu pagi atau sore, mandinya pakai cepuk atau kandang itu ya, keramba gitu. Tanya itu sedetail mungkin, karena itu berperan penting pada burung cuca hijau yang kita miliki para sobat. Sedikit saja berbeda dengan rawatan yang kita lakukan pada burung cuca hijau ini, yaitu fatal pada burung tersebut dengan cara memperlakukannya yang berbeda tentunya. Dan kebanyakan burung yang kita rawat dengan cara yang berbeda akan menghasilkan kerja yang tidak sama sekali berbeda juga dengan hasil yang pemilik pertamanya. Jadi benar-benar harus sama rawatannya. Itulah kebanyakan makanya orang pada mengeluh, bang kenapa kok saya beli bagus gitu ya, saya beli bagus tiba-tiba saya rawat jadi jelek, jadi nggak bisa juara gitu, jadi nggak perform, jadi nggak keluar isian. Jadi yang bertanya seperti itu, yuk kita lihat video ini. Jadi itu yang saya beritahu adalah mungkin cara perawatannya yang berbeda gitu ya, perawatan yang berbeda, hariannya seperti apa, penjemurannya seperti apa gitu. Tapi kalau untuk yang sudah terlanjur burung berbeda dengan settingan kita, yaitu tadi di video-video sebelumnya saya mengatakan bahwa perlu di reset ulang. Kalau burung yang sudah rusak atau tidak perform di gantangan itu harus di reset ulang. Di reset ulang ini sudah saya masukkan videonya, tonton di reset ulang seperti apa gitu ya. Dan di situ juga lengkap sebagai cara untuk mencari settingan yang awal atau settingan yang baru juga seperti itu. Ya, jadi untuk pembelian walaupun burung mahal-mahal mas, jangan mahal-mahal belinya, yang penting kita lihat karakter dari si burung ini seperti apa. Kalau kita rawat dengan benar, dengan betul gitu ya. Terus jangan lupa tanya ke pemilik pertamanya settingan untuk perlombaannya seperti apa, dari H-3 atau H-2 atau H-1-nya seperti apa. Jadi kalau kita tidak menanyakan hal itu sangat-sangat kita mendapat kerugian gitu ya. Kerugian dalam arti kita sama aja beli burung aja yang tidak sama kualitasnya dengan yang kita inginkan. Beli burung juara tapi kita tidak bisa menyeting atau tidak bisa menyeting merawat sebagaimana pemilik pertamanya seperti itu. Jadi yang lain perlu pahami semuanya, ini pengalaman atau banyak juga yang mengeluhkan ini, dan sadar tidak sadar banyak yang mengalami atau mengatakan bahwa bang kok susah juga ya, kita mendengarkan orang lain harus seperti ini, kelihatannya gampang, tapi ketika kita praktekkan kok susah ya bang. Saya jawab yaitu perlu waktu dan tidak akan mungkin selalu cepat ya, nggak mungkin makan kayak makan cabai langsung pedas, ini tidak mungkin. Jadi butuh proses dan konsisten gitu ya, sama halnya dengan burung-burung yang lainnya juga tentunya seperti itu. Baik sobat, mungkin
Cukup sampai sini dulu ya videonya. Yang ingin bertanya langsung aja tulis di kolom komentar, kita sharing di komentar. Jangan malu-malu. Yuk, saya juga masih belajar. Kita aktifkan, kita bangkitkan hobi kita menjadi hobi yang menyenangkan hati kita. Sampai ketemu kembali para sobat Kicau Mania, para sobat dimanapun Anda berada. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.